Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GS kalian, jumpa lagi dengan hamba Goldian Simbolon or Pendeta Abednego and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin bapak-bapak pendeta. Oke, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Allah. Nah, di sini saya akan mencoba menanggapi ocehan si Udin Sedunia atau Saifuddin Ibrahim yang sangat nonsen dan absurdity yang mengatakan Islam itu akan hancur. Nah, jadi si Udin ini dia pernah mengklaim ya saudaraku sebagai guru besar dari tafsir Az-Zaitun. Nah, tapi kapasitas dan kapabilitas yang ditunjukkan Saifuddin Ibrahim ini sangat tidak nampak sekali. Malah seolah-olah Saifuddin Ibrahim ini menunjukkan bahwa dirinya ini cuma ya anak lulusan TPI, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, dia mengatakan, wah saya ini dapat beasiswa di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah. Tetapi ocehan-ocehan yang serba nonsen yang ditunjukkan si Udin Sedunia atau Saifuddin Ibrahim ini sangat absurdity. Seakan-akan si Saifuddin Ibrahim ini menunjukkan bahwa dirinya itu ketika dia ke kampus atau kuliah, saya rasa dia ini cuma sampai depan gerbang. Gak sampai masuk ke kampus, dia cuma sampai depan gerbang, beli cilok, lalu ngobrol-ngobrol sama tukang cilok, lalu dia bolos sekolah, gak jadi masuk ke kampus. Ya, karena apa? Ocehan si mulut si Saifuddin Ibrahim ini tentang Islam itu sangat nonsen, sangat omong kosong sekali, sangat bodoh. Dan kegoblokannya itu semakin ditampakkan ketika dia mencoba mengoceh-ngoceh tentang Islam, mengkritik tentang Islam, yang dimana kritikannya itu didasari dengan kebodohan, yang kebodohan Saifuddin Ibrahim ini tidak diketahui oleh dirinya. Dan itu suatu hal yang sangat konyol ya. Nah, kalau kita recheck si Saifuddin Ibrahim ini konyol, oh aku ini Islam, dulu Islam yang taat, terus aku murtad karena menemukan kebenaran di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ocehan-ocehan goblok yang dilontarkan Saifuddin Ibrahim ini sangat konyol. Ketika si Udin goblok, ya, kenapa saya katakan goblok? Karena ketika dia mengoceh tentang Islam, dia mengeluarkan kegoblokannya, yang dimana dia mengoceh tentang Islam dan ocehannya itu nonsen sekali, 0 kosong. Nah, si Udin ini ketika ngoceh tentang Islam dan mengatakan bahwa di Al-Quran ini ada ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu seperti Saifuddin Ibrahim itu mencoba menangkap angin, saudara-saudara. Bayangkan, apakah angin itu bisa ditangkap? Tidak bisa. Ya, sama halnya ketika mereka mengais ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran, itu sama halnya si Udin ini menangkap angin. Nah, kalau kita lihat, kita cermati, kita selidiki dengan seksama, alasan si Saifuddin Ibrahim, si polemikus yang tidak berilmu ini keluar Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah urusan perut dan bawah perut. Dan itu bisa dibuktikan dengan apa-apa yang ditampakkan Saifuddin Ibrahim ke media massa. Gak mungkin ya, kalau dia berilmu, dia gak bakal keluar dari Islam. Islam itu adalah sebuah agama paripurna yang diturunkan Allah kepada all of prophet, seluruh nabi yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu dan telah kucukupkan nikmat bagimu dan telah kuridhoi Islam bagimu. Islam sendiri ini adalah sebuah religion yang berasal dari Allah, inna dinahil Islam, yang mencakup segala aspek. Islam adalah agama paripurna. Selain Islam tidak ada agama yang selengkap Islam. Silahkan cek saudara-saudara. Ketika si Saifuddin Ibrahim mengaku berilmu dan mengaku sebagai guru besar tafsir Al-Quran di Pondok Az-Zaitun, itu yang diutarakan Saifuddin Ibrahim itu sebuah penipuan, sebuah pembohongan publik. Karena apa? Si Saifuddin Ibrahim ini sangat bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Jelas, mereka malah mengimani sesuatu teologis, yang teologis itu berevolusi atau dinamis, saudara-saudara. Tidak mungkin Tuhan, ketika Tuhan mengenalkan dirinya, menjelaskan, mendeskripsikan siapa
dia. Tuhan mendeskripsikan teologis kepada umatnya itu secara dinamis. Oh, mulanya dia tauhid, mulanya dia ehad, lalu berevolusi pada tahun 381 masih menjadi trinitas tres persona una substantia. Kalau kita bicara tentang tauhid, tauhid itu sebuah konsep teologi yang diterima oleh akal pikiran kita, dan Tuhan itu esa, ehad, yahid, wahid. Dan hal itu, teologis itu statis dari mulanya manusia pertama yang diciptakan Tuhan dan nanti sampai akhir zaman. Bukan malah teologis kekristenan yang dipercayai Saifuddin Ibrahim sebagai Allah Tritunggal. Pada mulanya Yesus ini mengajarkan pekerjaannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Yesus mengajarkan abad tauhid. Silakan cek Markus 12 ayat 29 ke bawah ketika ahli Taurat datang kepada Yesus dan tanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yesus menjawab, "Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad." Dengar orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Nah, tiba-tiba pada tahun 325 Masehi, di mana Kaisar Konstantin menyuruh uskup dari Alexandria yaitu Athanasius, menyuruh Athanasius mengkandidatkan Yesus sebagai pribadi kedua Tuhan. Ini teologis ini berevolusi dan itu nonsen, tidak masuk ke akal kita. Lalu lawan debatnya adalah Arius yang tidak mengkandidatkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi akhirnya Athanasius ini dimenangkan. Karena ketidakadilan dalam pemilihan atau pencoblosan. Athanasius memperoleh 50,1% surat suara, di mana dia mengkandidatkan Yesus sebagai Tuhan. Berevolusi ini masih duit tunggal. Lalu pada tahun 381 Masehi barulah burung merpati atau Roh Kudus, Matius 3 ayat 16, dilantik, diangkat menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya genaplah sudah evolusi teologis Tuhan menjadi Tritunggal. Ini adalah suatu hal yang absurditas dan itu diimani oleh Saifuddin Ibrahim dengan segala kegoblokannya, dan dia tidak tahu kalau dirinya goblok. Saifuddin Ibrahim, izinkan seorang pendeta muda, pendeta Abednego yang bersahaja ini, yang usianya belum genap 20 tahun, untuk menyampaikan sebuah pesan amanat, sebuah wejangan hikmat untuk engkau Saifuddin Ibrahim yang sudah tua. Ketika Tuhan mengaruniakan akal kepada kita sebagai manusia yang akan berterima kasih kepada Tuhan, kita harus memanfaatkan akal kita semaksimal mungkin. Kita menelisik sebuah kebenaran menggunakan akal, bukan hanya menggunakan hawa nafsu atau kalau kata teman-teman Kristen itu bimbingan Roh Kudus. Ketika kita mencapai sebuah titik kebenaran yang absolut, lalu kebenaran itu kita terima, itu merupakan sebuah proofment bahwa kita memanfaatkan akal kita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukan malah kita menolak sebuah kebenaran yang hakiki sifatnya, dan bukan malah kita menolak sebuah kebenaran yang hakiki sifatnya, malah kita menerima sebuah kebohongan, yang dimana kebohongan itu sangat absurd, sangat nonsen. Dan tentunya Islam yang paripurna ini adalah sebuah solusi untuk seluruh umat manusia tak terkecuali, untuk Saifuddin Ibrahim juga. Bukan malah menerima sebuah kebohongan yang nyata, yang kebohongan itu sudah nampak dan jelas, dan kebohongan itu diterima untuk kepentingan duniawi yang sesaat, yang tidak ada taranya pada akhirat. Mungkin itu ya video tanggapan pendeta Abednego, pendeta yang muda dan bersahaja ini, untuk ocehan nonsen si Saifuddin Ibrahim yang goblok.